Isu Retno walkout saat perwakilan Israel berpidato di debat Dewan Keamanan PBB. Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR fraksi Nasdem, Muhammad Farhan. Kang Farhan, sehat? Sehat, apa kabar? Baik. Kang, gini, menurut Anda aksi Menlu spontan atau sudah direncanakan untuk walkout dari rapat kemarin? Tentu hal itu sudah direncanakan karena kalau debat dalam forum PBB itu bukan debat yang spontan ya, semua debatnya sudah dipersiapkan, pernyataannya pun sudah dipersiapkan, serta batas waktu pernyataannya pun sangat singkat. Jadi memang semua itu sudah merupakan sebuah sikap yang tentu saja sudah disampaikan dan juga kita lihat Ibu Menteri sebelumnya meminta izin dulu kepada pimpinan sidang untuk melakukan walkout. Nah, menurut Kang Farhan sendiri, apa statement yang ingin ditunjukkan dengan walkout? Bahwa Indonesia bersikap tidak hanya sekedar memberikan sebuah pernyataan, ya, pernyataan bahwa satu, Dewan Keamanan PBB dan PBB pada umumnya harus melakukan reformasi keadilan di dalam PBB itu sendiri, karena banyak sekali resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang tidak pernah dijalankan dalam kasus Israel dan Palestina. Yang kedua juga tentu saja reformasi mengenai sistem veto yang ada di Dewan Keamanan PBB yang sering sekali justru menghambat upaya untuk mengembalikan hak-hak warga negara Palestina dan juga wilayah teritorial Palestina. Nah, sikap ini merupakan sikap yang pertama walkout kita di sidang Dewan Keamanan PBB. Tentu ini sikap yang sangat keras setelah sebelumnya kita menyatakan mendukung Afrika Selatan juga untuk melakukan atau melaporkan persidangan kejahatan melawan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel untuk melakukan genosida di Palestina. Kang Farhan, apakah aksi walkout Menlu ini memberi pengaruh terhadap situasi di PBB? Seharusnya iya, karena Indonesia ini adalah negara dengan populasi Islam terbesar sedunia. Jadi seharusnya ini pun menggerakkan negara-negara Islam yang lainnya untuk bisa bergerak. Di dalam level pemerintahan tentunya ada organisasi kerjasama Islam. Sedangkan di level parlemen yang merupakan salah satu elemen untuk diplomasi people to people, itu ada yang namanya PUIC, Parliamentary Union for Islamic Cooperation Country. Jadi hal ini menunjukkan bahwa baik dari sisi pemerintahan maupun sisi diplomasi people to people, negara-negara Islam ini sudah saatnya bertindak lebih keras dan juga lebih firm. Tentu saja dalam kerangka damai. Ini menunjukkan bahwa diplomasi internasional Indonesia bukanlah diplomasi yang peluru dilawan peluru. Kita tidak mungkin kemudian melakukan deployment tentara kita untuk melakukan penyerangan terhadap titik-titik strategis di Israel, karena hal itu hanya akan memicu rangkaian kekerasan di Timur Tengah tersebut. Itu sebabnya bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina bukanlah bentuk dukungan misalnya mengirimkan pasukan dan kemudian membiayai sebuah milisi melawan tentara Israel di sana, enggak. Yang kita lakukan adalah mengirim KRI untuk mengirim bantuan. Jadi semuanya dalam kerangka kemanusiaan. Kita justru tidak mau dukungan kita ini malah mengekskalasi kekerasan di Timur Tengah. Kang Farhan, diplomasi di forum dunia kan terus dilakukan, tapi konflik itu jauh dari kata usai. Apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk ikut berperan di sini? Jangan pernah berhenti dan harus selalu memanfaatkan semua forum-forum internasional untuk menyuarakan hal ini. Ingat, perjuangan kita pun dalam meraih kemerdekaan di tahun 1945 secara fisik itu pada akhirnya berhenti ketika forum-forum internasional akhirnya memaksa negara-negara yang berkonflik di Indonesia saat itu, yaitu Inggris dan juga Belanda, untuk berhenti berperang dan duduk di meja perundingan. Nah, hal ini pun harus dilakukan oleh Israel. Demikian juga dengan kelompok-kelompok milisi yang ada di Palestina untuk menghentikan berbagai macam bentuk kekerasan, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa cara-cara diplomasi, cara-cara kemanusiaan, dan cara-cara yang damai adalah cara-cara terbaik untuk menghentikan berbagai macam konflik ini. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kekerasan dengan melakukan retaliasi terhadap
misalnya kepentingan Israel, justru akan memicu kekerasan yang lebih dahsyat lagi. Kita tahu bahkan di Beirut misalnya, ya di Lebanon, di Beirut itu ada bukan upaya lagi, tapi memang pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Palestina yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Israel. Demikian juga sebaliknya. Nah, kita tidak mau ini berkelanjutan dan terus-menerus menjadi chain reaction gitu loh, yang justru akan membuat wilayah Timur Tengah ini menjadi tidak stabil. Padahal kita tahu wilayah Timur Tengah ini adalah salah satu wilayah yang paling strategis untuk perekonomian dunia. Terima kasih Kang Farhan sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Muhammad Farhan, terima kasih. Siap. Sehat-sehat selalu.